Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat AA mau membahas tentang kalau bahasa Inggris kerennya ya begini, extreme belief in religion. Mantap. Jadi kepercayaan yang terlalu ekstrim, berlebih-lebihan, fanatisme di dalam beragama. Betul. Ya. Oke. Nah, kita mau bahas karena sama-sama kita beragama Muslim. Ya. Silakan pengalaman pribadi ya. Silakan Kang Ade, pengalaman pribadi. Oke dok, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema kita kali ini dok, Ya. tidak usah jauh-jauh kita membahas orang lain dok. Ya. Cukup membahas pengalaman pribadi saya Ya. di dalam menjalani fase spiritual. Ya. Nah, seperti itu. Saya sempat menjadi orang yang memiliki pemahaman. Ya. Ya dibilang ekstrim, ya ekstrim lah gitu. Tapi nggak ekstrim banget. Contoh, dicoba contoh. Contohnya begini, saya dulu meyakini betul bahwa program keluarga berencana itu adalah programnya orang-orang kafir. Wah, sampai Sampai ya? seperti itu. Dan ini saya buktikan dengan memproduksi anak sebanyak-banyaknya dok. Oh, anak berapa kalau boleh tahu Kang? Kalau anak saya ada semua tuh 8 dok. Wow. Karena Keluarga berentetan. Hal tersebut saya yakini betul dok. Ya. Jadi saya berpikiran waktu itu bahwa KB itu program orang kafir untuk membatasi populasi umat Islam. Wah, ini saya terus satu lagi program imunisasi. Saya pun sama, saya berpandangan program imunisasi itu pun adalah program dari orang-orang kafir, ya kan, untuk membunuh. Wah, ini dok, membunuh generasi Islam. Kenapa begini? Karena begini, racun yang dimasukkan dari imunisasi itu, wah itu tertahan tuh dok. Kira-kira virus COVID. Ya. Kira-kira mirip vaksin virus COVID. Ya. Itu pemikiran saya jumud banget waktu itu dok. Itu ya. Makanya anak-anak saya itu waktu itu memang ada yang sempat tidak saya vaksinasi. Apa bukan vaksinasi? Imunisasi. Ya. Imunisasi. Gitu. Terus juga saya kemana-mana pakai gamis. Wow. Saya pakai gamis, pakai udeng-udeng. Woi, Udah kayak ulama dah. Iya. Ulama-ulamaan. Saya kemana-mana pakai gamis, ya kan. Naik bis saya pakai gamis loh. Iya. Iya kan. Saya beranggapan ini loh gue Islam. Islam harus begini dong, Iya. ya kan. Waktu itu loh. Iya. Dengan simbol Arab banget gitu. Arab banget. Dan ada lagi lah pemikiran-pemikiran yang menurut saya waktu itu sebagai pemikiran yang kaku ya dalam beragama. Iya. Semua anak saya, istri juga sempat menggunakan cadar. Cadar. Nanti fotonya saya kasih dokter ya biar bisa diupload sebagai bukti. Oh iya. Seiring berjalannya waktu, saya mengalami juga fase untuk ikut pengajian. Waktu itu saya ikut diajak ke sebuah pondok pesantren di Cianjur. Iya. Di sana saya ketemu seorang kiai, namanya saya lupa. Beliau seorang kiai yang sudah mengikuti thariqah ya. Iya. Di sana saya mengenal istilah satu hadis gitu. Ada yang bilang ini hadis, ada yang juga bilang bukan. Tapi saya ingat betul dok teks dari hadis tersebutnya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahilan nafsahu. Wah, gitu dok. Artinya apa itu Kang Ade? Jadi barang siapa, kira-kira seperti dia. Iya. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, Iya. maka dia sudah mengenal Tuhannya. Iya. Dan barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka akan semakin merasa bodoh dirinya. Nah, ini yang saya garis bawah ini.
saya berpikir kemana-mana saya seolah-olah seperti ulama. Iya. Padahal saya jujur, yang mengetahui kemampuan, keilmuan diri saya adalah diri saya sendiri. Iya. Saya bisa saja membodohi umat, Iya. membodohi orang Iya. dengan penampilan yang saya gunakan, seolah-olah saya seorang alim ulama, ya kan? Iya. Seorang yang berilmu dalam agama. Tetapi sebenarnya hati saya tahu kapasitas diri saya seperti apa kan gitu. Iya. Dan saya berpikir ternyata orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Allah itu bukan sombong, tapi harus semakin sadar diri gitu, semakin Iya. merasa bodoh gitu loh. Iya. Jadi jangan pernah merasa kita ini pintar gitu kan, kita ini seorang yang berilmu, karena memang di dalam keseharian kita bisa lihat ya ulama-ulama, khususnya ulama-ulama NU ya, walaupun sudah sepuh gitu kan, beliau-beliau ini tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu dong. Iya. Gitu. Kita lihatlah menghadiri pengajian gitu, seperti itu. Nah ini saya alami dong. Sampai akhirnya saya berubah, mindset saya di dalam beragama berubah. Ketika itu saya berubah, pelan-pelan saya mencoba untuk merubah pola-pola yang selama ini saya jalankan. Iya. Saya tidak mudah mengkafirkan kayak gitu kan. Saya tidak mudah untuk menjudgment orang itu salah gitu kan. Iya. Apalagi saya juga sadar diri gitu kan. Dan saya mulai berubah penampilan. Dulu jenggot saya panjang. Iya. Jenggot saya panjang, saya mulai cukur-cukur. Jadi konsep Islam yang Islam itu kan istilahnya dia bisa masuk ke seluruh ragam budaya, bangsa, bahasa, ya kan? Ya kalau begitu terus mah Kang Ade di sini mah orang pada takut. Ya, iya dong. iya. Betul. Kalau di Indonesia ya kan yang seorang Muslim itu sangat identik dengan sarungan, Ya. contoh pakai peci hitam gitu. Jujur dok. Dulu saya paling tidak suka dengan Allah yarham ya, Iya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Iya. Gus Dur. Iya. Karena begitu banyaknya berbagai macam fitnah, ya kan, terhadap beliau gitu kan. Akhirnya berbalik. Akhirnya saya berubah dan saya nangis dok, saya tobat. Saya di hadapan guru saya mengungkapkan perasaan saya telah menyesal gitu. Ternyata saya membenci orang yang salah gitu kan. Iya. Ya, akhirnya guru saya bilang ya tidak apa-apa kan Kang Ade tidak tahu gitu kan. Akhirnya saya benar-benar mencintai pemikiran-pemikiran Gus Dur gitu kan. Sampai saya pun akhirnya mengetahui nih bahwa di dalam Al-Quran kata kafir itu ditujukan untuk kaum kafir Quraisy yang benar-benar telah menghalangi dakwah Nabi, ya kan, Rasulullah. Dan untuk kaum Nasrani dan Yahudi di dalam Al-Quran Allah menyebut mereka dengan ahlul kitab. Nah, catat itu para sahabat ya, jangan gampang mengkafir-kafirkan orang yang tidak seakidah. Apalagi sama kita. sesama Islam. Oh, jangan Iya. banget tuh. Iya. Sesama Islam. Jelas tidak ya Kang Ade, kafir. coba diulangi lagi Kang Ade, Iya. biar para pemirsa Jadi tahu. menurut Kiai Abdurrahman Wahid ya, Allah yarham ya, dan juga Profesor Dr. Kiai Haji Al-Habib Quraisy Shihab, bahwa dinyatakan bahwa di dalam Al-Quran kata kafir itu ditujukan untuk kaum kafir Quraisy yang telah terang-terangan menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan untuk kaum Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan kata Ahlul kitab. ahlul kitab. Masya Allah. Karena mereka juga punya kitab dong. Ya iya. Iya, kaum Nasrani ada Iya. Injil, Ya. ya kan? Yahudi punya Taurat. Taurat. Ya. Seperti itu. Jadi akhirnya akumulasi dari pemahaman tersebut, dan saya juga ngaji kepada Kiai NU tahun 2014 dong. Nah ini juga perjalanan spiritual saya harus saya ungkapkan. Saya mimpi didatangi oleh
Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Tengah malam saya bangun didatangi oleh beliau. Kemudian Sadar Kang Ade, gitu. dalam mimpi itu tidak ada percakapan. Oh, iya. Cuma saya cium tangan, beliau datang ke rumah saya cium tangan bolak-balik gitu kan. Beliau bilang, ya. Terus saya bangun kaget, ada apa nih saya bilang nih? Kok waliullah ini datang ke orang kotor seperti saya gitu kan? Selang 1 atau 2 minggu kemudian saya mimpi didatangi Abah atau Habib Lutfi bin Yahya. Iya. Begitu juga sama, saya cium tangan bolak-balik, beliau tidak. Saya belum sempat ngomong gitu, belum sempat. Nah di situ selang beberapa ya sebulan lah kurang lebih, saya didatangi oleh Ketua MWC Teluk Jambe Timur, Ustadz Gatot, Ustadz Insinyur Gatot Ya. Mokhlisin. Nah disitulah saya diajak oleh beliau untuk bergabung di dalam kepengurusan NU karena beliau melihat saya orang yang aneh, kata dia nih. Orang yang sering pakai gamis tapi masih ikut Maulid Nabi, gitu. Ikut acara-acara PHBI di masjid gitu kan. Akhirnya dia cerita bahwa dia butuh orang untuk mendampingi beliau untuk sama-sama mengabdi di NU lah gitu. Tahun 2014. Nah, akhirnya saya ikut dan saya juga belum tahu NU waktu itu dong. Iya. Saya ikut sampai sekarang. Dan alhamdulillah juga anak-anak saya pun yang tadinya sama berpikiran begitu dong. Jadi secara ringkas saya mengabarkan ya resumenya bahwa sesuai judul kan extreme beliefs in religion. Betul. Di dalam Nahdlatul Ulama bukan extreme belief, Ya. iya kan? Tapi kalau bahasa saya adalah wisdom belief, iya kan? Percaya dengan bijak, Ya. iya kan? Di dalam Betul. beragama. Betul. Itu didapatkan di Nahdlatul Ulama. Betul. Masya. Jadi di Nahdlatul Ulama lah saya menemukan Islam rahmatan lil lil alamin. Masya. Begitu dong. Jadi ya sahabat-sahabat semua ini memang kalau dikatakan kesaksian ya kesaksian. Ya, testimoni. Testimoni. Jadi ini esensi substansialnya ini adalah pengalaman pribadi. Experience itu berbeda-beda di dalam masing-masing orang kan. Ya. Hidayah itu kan berbeda-beda. Ya. Jadi kurang lebih mengajak kita kembali ke jalan yang lebih bagus lagi, jalan yang lebih benar lagi. Terus gini dok, ada beberapa teman yang bertanya nih kepada saya, kenapa Kang Adi kok bisa berubah? Gitu. Iya. Ada apa nih? Gitu. Ya selain yang tadi saya ceritakan juga saya bilang bahwa memang basically dari saya masih usia kecil ya, saya dari umur sekolah 1 SD gitu, bahkan sebelum sekolah itu saya memang belajar langsung sama orang tua saya dong. Iya. Ya, belajar agama langsung dari orang tua saya sampai saya SMA. Jadi intinya gini, ketika kita punya basic dari kecil dalam beragama ya, insya Allah ketika kita kan memang mau tidak mau suka tidak suka gelombang masuknya Islam transnasional ya kan, ya Wahabi ya, Salafi Wahabi ke Indonesia itu sangat gencar. Ini kalau kita tidak punya basic agama sejak masih dini ya, masih kecil, ketika besar ujuk-ujuk kita hijrah, nah, ini bahaya nih. Ya jujur aja ya sahabat-sahabat sekalian, ketika besar kita pengen tobat hijrah, salah pengajian, salah guru, ya sehingga kita karena nggak punya basic, gampang banget terpengaruh ajaran-ajaran tersebut gitu loh. Nah ini yang saya juga sampaikan kepada teman yang bertanya kepada saya seperti itu. Oke. Itu dok. Oke, jadi kesimpulannya bahwa di dalam beragama, di dalam menjalankan kepercayaan kita itu haruslah kita mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Ya, bahasa Indonesia. Manusia itu kan makhluk Allah yang paling sempurna karena manusia itu dikaruniai akal. Akal itu pakai. Ya, akal dan akhlak. Ya, gitu loh. Akal dan akhlak. Jangan terlalu ekstrim, ya. Ya jangan ekstrim. Ya, jangan terlalu ekstrim dan memang wajib kita berguru pada kiai-kiai yang Tapi memang sebaiknya amal solehnya itu gini dok, bukan jangan terlalu ekstrim. Memang jangan ekstrim.
Iya. Ya kalau disebut terlalu berarti masih ada ekstrim-ekstrim dikit kan? Iya, jadi memang harus wisdom ya. Wisdom. Oke. Jadi hilangkan kata-kata terlalu ekstrim. Memang kita beragama itu dengan bahagia kalau tadi Bahara. Iya. Beragamalah dengan bahagia. Iya. Makanya ada juga orang-orang Salafi Wahabi yang ke saya itu, kok agama dibuat bercandaan sih? Nah, terus saya bilang lah, daripada ente agama dibuat ekstrim, ujung-ujungnya jadi teroris, kayak gitu. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, amin. Ya. Mbak, gitu dok, kira-kira dok pengalaman yang bisa saya sampaikan. Iya. Ya, terima kasih dok ya. Ya. Oke sahabat, ini pengalaman pribadi dari sahabat kita Kang Ade ya, tentang pencarian dan tentang perjalanan hidayah ya, untuk lebih baik lagi di dalam beragama. Tidak boleh ekstrim, tetapi harus bijaksana. Ya. Nah, semoga menjadi bahan pencerahan buat kita semua. Amin. Dan semoga kita selalu diberikan kesuksesan selalu dan selalu istiqomah di dalam kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.